Nah, jadi selanjutnya aku bakal ngebahas tentang kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal. Nah, jadi kalau misalnya kalian nggak tahu kabinet itu sebenarnya apa, kabinet itu anggap aja kayak apa namanya, presiden dan menteri-menterinya. Nah, itu presiden dan menteri-menterinya itu disebut sebagai kabinet. Nah, itu zaman sekarang. Tapi kalau misalnya zaman demokrasi liberal, kabinet itu diganti jadi perdana menteri, kepalanya kayak presiden, dan menteri-menterinya, perdana menteri dan menteri-menteri di bawahnya. Oke, lanjut. Ini jadi ada kabinet Natsir pertama. Oh ya, by the way, ini kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal itu, nama kabinetnya itu didasarin dari nama dari perdana menterinya. Jadi kabinet Natsir dipimpin sama perdana menteri yang namanya Natsir. Nah, selanjutnya itu ada kabinet yang namanya Sukiman. Selanjutnya ada kabinet Wilopo. Selanjutnya ada kabinet Ali I. Selanjutnya itu ada kabinet Burhanuddin Harahap. Lalu selanjutnya ada Ali II, gara-gara ini Ali yang sama, ini Ali yang ini, sama Ali yang ini sama. Mereka, jadi dia jadi perdana menteri lagi setelah Burhan. Terus kabinet terakhir itu ada kabinet Juanda. Nah, jadi aku di sini bakal ngebahas kayak hal-hal unik atau hal-hal paling menarik dari tiap kabinet. Aku nggak bakal bahas secara detail kebijakan-kebijakannya, tapi ini ya bakal aku bahas yang menurutku sangat paling penting aja. Jadi kayak key point dari tiap kabinet-kabinet ini apa aja sih gitu. Nah, tapi sebelum itu aku bakal ngasih kalian caraku zaman dulu waktu aku masih SMA ngafalin ke-7 kabinet ini. Jadi ini kan 7 kabinet kan agak banyak ya lah ya, dan 7 ini menurutku zaman dulu ini susah dihafalin. Jadi aku punya teknik unik buat ngafalin ke-7 nama ini. Nah, jadi aku ngafalin itu dengan ngebayangin kayak nama-namanya itu ku jadiin benda atau ku jadiin orang lain gitu. Terus aku bikin cerita di kepalaku. Jadi bayangin kalian lagi ada di house party, lagi ada di pesta rumah gitu. Bayangin rumah kalian. Terus di depan rumah kalian itu ada kepala dari Nazi, ada ketua Nazi nih, si Hitler. Kenapa Hitler? Gara-gara Hitler itu kepala dari partai Nazi. Nazi itu kata-katanya mirip Natsir, Nazi. Nah, gitu kan. Nah, terus Hitler ini lagi dimarahin atau lagi ditonjokin sama si Sukiman. Nah, Sukiman itu maksudnya apa? Kalau misalnya kalian wibu, Suki artinya kayak Daisuki, aku suka gitu. Suka, man itu cowok. Jadi aku ngebayanginnya zaman dulu tuh kayak cowok brotot banget, tapi dia pakai maid dress, terus dia galak tapi dia suki, jadi kayak kawaii gitu. Terus dia lagi nonjokin Hitler juga gitu kan, dia lagi nonjokin Hitler, jadi suki man lagi nonjokin Natsir. Nah gitu. Selanjutnya ada Will Smith lagi ngeliatin mereka berdua. Nah, tapi dia kebingungan, oleh karena itu namanya Will Oppo. Ini aku nge-picture-nya kayak artis Will Smith ya, yang kemarin nampar Chris Rock gitu. Jadi Will, Oppo, terus ini ada meme-nya juga di sini, kayak ini meme zaman dulu. Ini Will Smith, terus dia kebingungan, jadi Will, Oppo. Ya kalian ngerti lah. Terus selanjutnya itu ada Ali I. Nah, Ali di sini aku ngebayanginnya itu kayak si Muhammad Ali, si petinju zaman dulu. Nah, si Muhammad Ali ini aku bayangin ngenonjokin Hitler juga. Jadi ya udah, Nazinya ditonjokin sama Muhammad Ali dan si Sukiman. Terus di jauh lagi di sebelahnya Wilopo ada yang ngeliatin juga, yaitu adalah burung hantu. Kenapa burung hantu? Gara-gara burung hantu, kalau misalnya disingkat Burhan, jadi kabinet Burhan, kabinet burung hantu. Burung hantunya lagi ngeliatin Nazi ditonjokin. Terus selanjutnya di sini ada Ali lagi. Jadi Ali-nya di sini bukan satu doang, tapi si Muhammad Ali-nya itu udah kembaran. Jadi ada 2. Muhammad Ali lagi nonjokin Natsir gitu. Oke, lanjut. Terus yang terakhir itu ada Juanda. Juanda ini aku ngebayanginnya kayak Black Widow. Terus Black Widow bayangin aja dia datang telat ke pestanya, dia masuk ke dalam pintu luarnya, terus dia masuk, terus dia ikutin Hitler. Dia ikutan nonjokin Hitler ya gitu. Oke. Ya itu caraku buat ngafalin. Emang agak aneh dulu, tapi cuma itu efektif. Percaya sama itu efektif. Oke, lanjut. Kita sekarang bakal bahas mengenai kabinet pertama kita, yaitu kabinet Natsir. Nah, kabinet Natsir ini berlangsung selama 1 tahun doang, 1950 sampai 1951. Dan by the way, ini ke hampir semua kabinet di sini itu kayak mereka itu cuma ngejabat, nggak full term gitu kan. Kalau misalnya full term kan harusnya 4 tahun kan, apa berapa tahun aku lupa, pokoknya nggak 1 tahun doang. Tapi kebanyakan kabinet pada masa demokrasi liberal ini, mereka tuh ngejabat cuma 1 atau 2 tahun, maksimal ada yang 3 tahun kayaknya. Oke, lanjut. Jadi hal menarik dari kabinet Natsir ini adalah pada kabinet ini Indonesia itu bisa masuk ke dalam PBB
atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Nah, jadi pada kabinet ini kita itu udah jadi bagian dari dunia keseluruhan lah gitu. Kayak kita jadi negara yang berdaulat, yang bisa berkontribusi terhadap perdamaian internasional. Oleh karena itu, kita itu sebagai negara yang berdaulat menganut yang kita sebut sebagai politik bebas aktif. Nah, jadi politik bebas aktif itu sendiri adalah kayak kepercayaan diplomasinya Indonesia bahwa Indonesia itu harus bebas dan aktif. Nah, maksud bebas dan aktif itu apa? Jadi konsep bebas aktif ini pertama kali diungkapkan sama Wakil Presiden Soekarno, yaitu Muhammad Hatta zaman dulu. Nah, jadi Muhammad Hatta ini mikir kalau misalnya Indonesia itu harus bebas dan aktif di kancah dunia. Nah, jadi pertama itu bebas itu maksudnya apa? Nah, jadi bebas itu maksudnya bebas dari keberpihakan terhadap dua faksi. Nah, jadi faksi apa yang kubicarain di sini? Jadi kalau misalnya faksi itu kan, ini kan konteksnya kayak apa namanya 1950 kan. Jadi pada tahun 1950 sampai 1990 itu ada yang disebut sebagai perang dingin. Perang dingin, perang ideologi antara Amerika Barat yang liberal dan Soviet yang komunis. Nah, jadi Muhammad Hatta ini bilang bahwa kita itu harus bebas dari keterikatan dua faksi tersebut karena kita orang Indonesia, kita nggak terikat sama mereka gitu. Jadi kita ya udah kita ngebuat takdir kita sendiri gitu, nggak usah ikut-ikutan sama mereka. Terus ada aktif. Nah, aktif di sini adalah aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Jadi maksud dari aktif ini kayak Indonesia tuh kebijakan luar negerinya, diplomasinya itu harus mentingin perdamaian dunia, nggak boleh kayak ngedukung perang gitu misalnya. Jadi kita tuh aktif menjaga perdamaian dunia. Nah, gitulah. Itu salah satu contohnya. Oke, selanjutnya ini kita langsung bahas Kabinet Sukiman. Kalau kalian mau kalau misalnya kalian mau belajar lebih banyak tentang Kabinet Natsir, itu kalian bisa lihat Zenius, itu video Zenius tentang kabinet pada masa demokrasi liberal itu in-depth banget, tapi menurutku aku kasih ini aja yang Indonesia masuk PBB pada Kabinet Natsir, gara-gara ini yang paling menarik sama paling menonjol buatku gitu. Nah, selanjutnya itu ada Kabinet Sukiman, dan Kabinet Sukiman ini berlangsung selama 1951 sampai 1952, cuma 1 tahun doang, sama kayak Kabinet Natsir sebelumnya. Jadi yang menarik dari Kabinet Sukiman ini adalah kalau di Kabinet Sukiman itu terjadi 2 pemberontakan gitu. Jadi 2 jenis pemberontakan atau separatis gitu di Indonesia. Jadi pengen misahin diri lah kayak gitu. Jadi pemberontakan itu dilakukan sama pasukan DITII atau Dairul Islam atau sama Tentara Islam Indonesia. Terus satu lagi itu pemberontakan dari Republik Maluku Selatan. Nah, kenapa bisa terjadi pemberontakan kayak gini? Nah, ini balik lagi ke poin awalku tadi. Kalau demokrasi liberal ini sifatnya linglung gara-gara partainya sering berantem. Saking sering berantemnya, mereka itu nggak bisa ngejalanin pemerintahan secara efektif. Nah, jadi pemerintahan ini nggak memperhatikan daerah, gara-gara mereka tuh orang-orang yang memerintah ini tuh lebih mentingin kepentingan partai mereka masing-masing. Nah, selanjutnya kita masuk ke bubarnya Kabinet Sukiman. Jadi bubarnya Kabinet Sukiman ini juga menurutku menarik juga, oleh karena itu aku masukin di PPT ini. Jadi ini yang harus kalian catat nih, gara-gara ini nih soal bubarnya Kabinet Sukiman tuh sering banget dibahas di tryout UTBK maupun UTBK kemarin juga. Gara-gara waktu UTBK kemarin aku dapet soal ini juga, soal tentang ini juga. Jadi kalau kalian tahu nggak Mutual Security Act itu apa? Jadi Mutual Security Act ini adalah satu hal yang ngebuat Kabinet Sukiman bubar. Nah, Mutual Security Act sendiri itu adalah bantuan dana dari Amerika Serikat untuk negara-negara yang ekonominya cacat. Jadi Amerika Serikat tuh ngebantuin negara-negara yang ekonominya cacat dengan duit mereka sendiri. Why? Untuk mencegah komunisme. Jadi Amerika itu dulu foreign policy-nya kebijakan luar negerinya tuh, kebijakan politik luar negerinya tuh mereka percaya bahwa negara yang jatuh miskin itu lebih cenderung untuk jatuh ke komunisme. Oleh karena itu, untuk mencegah komunisme terjadi di negara tersebut dan supaya mereka merang ideologinya, ya kasih duit ke mereka biar mereka nggak jatuh ke komunisme. Nah, kenapa ini jadi alasan jatuhnya Kabinet Sukiman? Gara-gara ini melanggar politik bebas dan aktif. Ingat kata bebas tadi. Bebas itu maksudnya apa? Bebas dari keberpihakan pihak satu dan pihak lainnya. Dengan Indonesia menerima MSA ini, Mutual Security Act ini, maka Indonesia melanggar prinsip bebasnya. Gitu.
Jadi seenggaknya kayak udah mulai berpihak ke Amerika. Dan itu no gitu. Oke, ngerti? Lanjut. Selanjutnya itu ada Kabinet Wilopo. Nah, Kabinet Wilopo ini berlangsung selama 1952 sampai 1953. 1 tahun lagi, sama kayak kabinet-kabinet sebelumnya. Oke, jadi satu kejadian yang menarik dari Kabinet Wilopo ini adalah kejadian 17 Oktober 1952. Jadi kejadian ini adalah konflik antara DPRS sama TNI. Jadi kayak anggap aja kayak TNI itu protes kalau DPRS tuh ngikut campurin urusan mereka. Terus DPRS juga ngerasa bahwa TNI itu harusnya nggak ikut campur politik. Aku nggak tahu detail ceritanya gimana. Aku udah berusaha nyari sumber yang reliable, yang valid gitu lah, yang valid sama yang terpercaya, tapi aku susah nemunya. Oke, jadi karena aku nggak terlalu tahu tentang peristiwa ini, aku bakal nyerahin ke kalian sendiri untuk cari tahu sendiri tentang peristiwa ini. In the meanwhile, mari kita masuk ke bubarnya Kabinet Wilopo. Jadi peristiwa 17 Oktober 1952 itu nggak jadi satu-satunya konflik di Kabinet Wilopo. Ini ada satu konflik lagi yang lebih terkenal dan yang lebih banyak korban jiwa lah, dan ini akhirnya ujung-ujungnya ngebuat Kabinet Wilopo itu runtuh, yaitu peristiwa yang namanya peristiwa Tanjung Morawa. Jadi peristiwa Tanjung Morawa ini adalah tentang bentrok antara polisi dan petani liar. Dalam tanda kutip, petani liar, oke? Jadi, konteksnya itu, zaman dulu itu petani liar ini, anggap petani liar nih, petani liar itu menetap di lahan perkebunan bekas perusahaan Belanda. Nah, gitu kan. Jadi, petani liar itu maksudnya adalah petani-petani, ya udah, yang mereka nanam di tanah yang secara legal bukan punya mereka. Tapi ya mereka tinggal di situ, jadi mereka ya udah nanam aja di situ gitu. Ya udah sebelum kita merdeka tuh itu lahan yang punya perusahaan Belanda. Dan ini permasalahannya di sini, pemerintah Indo pada KMB, konferensi meja bundar kalau misalnya kalian ingat itu, disuruh balikin lahannya ke perusahaan asing. Nah, jadi terjadilah konflik di sini. Petani liar ini udah nanam di situ duluan. Belandanya udah kabur nih, Belandanya kabur gara-gara Perang Dunia Kedua, Jepang datang kan, Belanda kabur, perusahaannya juga kabur gitu kan. Nah, jadi lahannya udah buat rakyat gitu kan. Rakyat nanam di sini, petani liar nanam di sini. Terus Indonesia sama Belanda damai, 1950 Indonesia damai gitu kan. Indonesia Belanda damai, terus Belanda minta, balikin dong lahan perusahaan-perusahaan gua gitu kan. Ya udah pemerintah Indo mau balikin. Tapi waktu nyampe ke sana, ternyata lahannya udah diisi sama petani gitu. Ya udah gitu dah tuh, bentrok petani sama polisi, gara-gara polisinya ngewakilin pemerintah, mereka suruh usir petaninya nggak mau negosiasi, dan petaninya ini juga didukung sama PKI dan Barisan Tani Indonesia. Kenapa? Ya gara-gara PKI ya, Partai Komunis Indonesia, ya pasti mereka dukung ya buruh lah daripada gitu-gituan. Terus Barisan Tani Indonesia ya jelas mereka ngedukung petani liar ya gara-gara ya sama-sama petani. Jadi kesimpulannya, peristiwa Tanjung Morawa ini adalah peristiwa polisi versus tani. Oke? Polisi versus tani. Polisinya ngewakilin pemerintah gara-gara pemerintahnya mau petani-petaninya ini keluar dari lahannya. Ya udah mereka dobrak, berantem, banyak korban jiwa. Gara-gara kejadian ini, kayak trust, kayak kepercayaan rakyat ke kabinet ini menurun. Dan pada akhirnya, bubarlah Kabinet Wilopo. Dan kita lanjut ke kabinet selanjutnya. Kabinet Ali I. Nah, gini. Jadi Kabinet Ali I ini berlangsung dari 1953 sampai 1955. Nah, hal yang hebat dari Kabinet Ali I ini adalah Indonesia itu pada masa kabinetnya si Ali I ini berhasil ngeladain yang namanya Konferensi Asia Afrika atau KAA. Dan kalau kalian nggak tahu, Konferensi Asia Afrika ini adalah konferensi yang menurutku sangat-sangat keren untuk dilakukan sama negara kita. Jadi Konferensi Asia Afrika ini adalah konferensi atau perkumpulan negara-negara bekas jajahan Barat di Bandung, tempatnya di Bandung. Jadi bekas-bekas negara jajahan Barat yang dimana mayoritasnya itu adalah negara-negara Asia dan negara-negara Afrika ngumpul bareng-bareng di Bandung. Dan KAA ini adalah tahap awal pembentukannya Gerakan Non-Blok atau GNB. Jadi kalau misalnya Perang Dunia, komunisme versus liberalisme, Amerika versus Soviet. Nah, ini Gerakan Non-Blok ini adalah kumpulan dari negara-negara bekas jajahan Barat
yang mereka itu nggak mau mihak satu sama lain. Maksudnya nggak mau mihak antara Amerika sama Soviet. Mereka mau berdiri sendiri. Kita sama-sama dijajah. Yaudah kita nggak mihak kalian berdua. Kita mau ngebuat takdir kita sendiri. Nah, intinya kayak gitu. Itu keren menurutku. Terus selanjutnya, prestasi dari kabinet Ali 1 ini yang menarik adalah ekonomi Alibaba. Nah, jadi ekonomi Alibaba ini apa? Ekonomi Alibaba itu dibuat sama orang ini. Aku lupa namanya siapa. Bukan Sumitro, beda. pokoknya intinya ekonomi Alibaba itu adalah economic plan atau rencana ekonomi untuk ngebuat pengusaha lokal dan non-lokal saling bekerja sama. Lokalnya itu maksudnya pribumi Indonesia, non-lokalnya itu maksudnya adalah pedagang-pedagang yang bukan pribumi. Contohnya kayak pedagang dari Cina, keturunan Cina, pedagang India, dan lain-lain. Tapi ini Alibaba, jadi yang paling banyak itu ya pedagang-pedagang Cina. Jadi alinya itu Indonesia, babanya itu orang Cina gitu. Nah, jadi kan ceritanya nih pengusaha non-lokal, pengusaha Cina ini lebih jago berbisnis. Nah, jadi pemerintah ngedorong mereka untuk ngelatih pengusaha-pengusaha Indonesia supaya mereka bisa jadi sejago mereka lah, intinya kayak gitu. Nah, terus economic plan ini juga ngebuat program di mana pemerintah itu bakal ngasih kredit lunak kepada pengusaha lokal. Nah, maksudnya kredit lunak itu apa? Kredit itu maksudnya kayak utang lah. Utang yang bunganya kecil, anggap aja begitu. Nggak kayak gitu, aslinya nggak kayak gitu. Kayak gitu setengah, tapi cuma kalian baca lagi sendiri. Nggak mau jelasin lebih detail lagi kredit lunak itu apa. Pokoknya utang yang sangat-sangat generous lah gitu. Kredit yang sangat-sangat generous kepada pengusaha lokal, supaya pengusaha lokalnya ini bisa ngebangun bisnisnya sendiri gitu. Nah, tapi sayangnya, economic plan ini gagal. Kenapa bisa gagal? Nih, karena ini. 1, pengusaha lokal menjual kredit kepada pengusaha non-lokal. Nah, jadi pengusaha lokal ini dikasih kredit sama pemerintah, gitu kan. Dikasih hak kredit sama pemerintah, dikasih utang sama pemerintah. Nah, tapi pengusaha lokalnya ini malah ngasih kreditnya kepada pengusaha non-lokal, ke pengusaha Cina. Jadi pengusaha Cina yang make kreditnya, gitu. Nah, yang kedua adalah pengusaha lokal ini menggunakan kreditnya itu untuk konsumsi, untuk foya-foya, dan bukan buat produksi, untuk ngembangin bisnisnya. Jadi dua hal tersebut yang dinilai sebagai dua faktor yang ngebuat ekonomi Alibaba gagal. Pengusaha lokalnya itu nggak mau ngembangin duit mereka, nggak mau pakai duit mereka untuk ngembangin bisnis mereka, malah buat foya-foya. Mantap. Oke, lanjut ke kabinet selanjutnya. Kabinet Burhan, ini tahun 1955 sampai 1956. Dan arguably, ini merupakan kabinet yang paling penting pada masa demokrasi liberal. Kenapa? Gara-gara kabinet ini berhasil melaksanakan pemilu pertama. Yes, kabinet ini berhasil melaksanakan pemilu untuk pertama kalinya di Indonesia. Ini achievement yang sangat-sangat spesial, gara-gara aku belum bilang ke kalian kalau kabinet-kabinet terdahulu gagal dalam melaksanakan hal ini. Jadi kabinet dulu tuh harusnya tuh kabinet-kabinet sebelumnya tuh ngelaksain pemilu, tapi mereka gagal mulu, keburu bubar duluan sama saking cencok-cencoknya ribet ngurusin hal lain, pemilunya nggak dilaksanain. Tapi pada akhirnya pemilunya dilaksanakan pada kabinet Burhan ini, dan itu keren. Oke, jadi sekarang mari kita bahas mengenai pemilu 1955 atau pemilu pertama kita itu lebih jauh lagi. Nah, jadi pada pemilu 1955 ini ada dua jenis pemilu. Jadi ada pemilu untuk DPR. Jadi pemilu untuk DPR itu ya milih buat orang-orang yang masuk ke dalam DPR, milih partai yang masuk buat duduk di DPR. Ini dilaksanakan pada bulan September tahun 1955. Satu lagi itu adalah pemilu konstituante. Ini dilaksanakan pada Desember 1955. Konstituante itu apa? Oke, jadi singkatnya itu, konstituante itu adalah lembaga yang berusaha bikin undang-undang dasar baru. Titik. Udah, aku bakal jelasin sampai situ aja. Aku bakal bahas konstituante sama pentingnya undang-undang dasar baru ini. Pokoknya di video-video selanjutnya, oke? Aku nggak bakal bahas sekarang, tapi untuk sekarang anggap aja konstituante itu adalah ya udah orang-orang yang berusaha untuk bikin undang-undang dasar baru. Bukan undang-undang biasa, tapi undang-undang dasar. Kalau misalnya di pemerintahan, undang-undang dasar itu sama kayak kitab lah, kayak kitab sucinya gitu, kayak kitab suci agama dari suatu negara, kayak Al-Quran atau Injil gitu dari suatu negara. Oke, next. Jadi di pemilu ini ada 172 perwakilan dari partai maupun perorangan. Jadi perorangan ini juga bisa masuk DPR, tapi ya susah lah, harusnya masuk partai aja. Oke, jadi partai yang mayoritas menang itu pertama ada partai PNI. Kalau kalian nggak tahu, PNI itu
PNI itu partainya si Soekarno. Terus selanjutnya itu ada Muhammadiyah sama NU. Muhammadiyah sama NU itu partai Islam. Terus satu lagi yang terakhir itu yang di urutan keempat itu ada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Jadi yang pertama itu yang menang nasionalisme, partai yang nasionalis. Terus yang kedua sama ketiga itu partai Islam. Terus partai yang keempat itu partai komunis. Nah, gitu. Jadi pemilu 1955 ini uniknya dinilai sebagai pemilu paling demokratis. Aku nggak tahu kenapa dibilang pemilu 1955 ini dibilang sebagai pemilu yang demokratis. Tapi melihat pemilu-pemilu selanjutnya kayak pemilunya demokrasi terpimpin sama masa-masa Orde Baru, ya mungkin ini bisa dibilang paling demokratis lah ya. Gitulah. Yang kerennya dari kabinet Burhan selanjutnya itu adalah kabinet Burhan mengembalikan mandatnya ke pemenang pemilu. Maksudnya mengembalikan mandat itu kayak mengembalikan tugas ya ke pemenang pemilunya, yaitu yang 4 partai paling gede ini. Kalau sebelumnya itu kabinet-kabinet sebelumnya itu ngembalin mandat ke Presiden Soekarno gara-gara mereka gagal, maksudnya ngembalin ke presiden supaya nanti presidennya bisa milih partai selanjutnya. Tapi gara-gara ini berhasil ngejalanin pemilu, makanya Kabinet Burhan mengembalikan mandatnya ke pemenang pemilu selanjutnya. Oke, gitu. Oke, jadi selanjutnya kita punya Kabinet Ali kedua. Jadi Ali yang sebelumnya ini, Perdana Menteri Ali sebelumnya, balik lagi pada tahun 1956 sampai 1957 ini jadi Perdana Menteri lagi. Jadi yang prestasi dari Kabinet Ali II ini adalah pembatalan KMB. Kalau kalian nggak tahu, KMB itu konferensi meja bundar. Baca sendiri atau nanti ku jelasin juga kalau kalian mau. KMB masa-masa kayak 1945 sampai 1950 di mana Indonesia udah merdeka dari Jepang, tapi Belanda sama negara barat masih nyerang Indonesia buat tunduk, tapi gagal dan berakhir dari KMB ini, perjanjian KMB. Jadi KMB itu anggap aja kayak perjanjian damai antara Belanda sama Indonesia. Ya, gini, jabat tangan, terus Belanda ngakuin kedaulatan Indonesia. Udah merdeka tuh Indonesia, nah gitu kata Belanda. Oke, jadi kenapa kita ngebatalin KMB? Jadi kenapa kita ngebatalin KMB? Gara-gara isi dari KMB ini lebih banyak merugikan Indonesia. Jadi sekarang kita bakal bahas mengenai beberapa isi dari KMB yang merugikan Indonesia. Jadi yang pertama itu adalah pemerintah Indonesia harus ngebayar utang dari pemerintahan Hindia Belanda. Nah, jadi Hindia Belanda itu adalah nama Indonesia sebelum Indonesia jadi Indonesia. Jadi, waktu kita dijajah sama Belanda, ini Nusantara nih, map kita, itu namanya bukan Indonesia, bukan negara Indonesia, tapi negaranya namanya negara Hindia Belanda, Dutch East Indies. Dan Dutch East Indies ini, pemerintah Hindia Belanda ini, diperintah ya sama orang-orang Belanda. Tapi, orang-orang Belanda di KMB ini, jadi kan pemerintah Hindia Belanda ini kan ya kayak negara biasa, mereka bakal ngutang sama negara lain kan. Nah, jadi utang dari pemerintah Hindia Belanda yang dipimpin sama orang-orang Belanda ini diterusin ke pemerintahan Indonesia yang dipimpin sama orang pribumi. Kan itu nggak adil. Jadi masa kita kayak ngebayarin utangnya mereka gitu loh. Orang mereka yang mimpin kita, orang mereka yang ngejajah kita. Tapi ujung-ujungnya kita yang harus bayar utang mereka. Yang nggak bisa kayak gitu. Lanjut, sekarang yang dibahas, terus satu perjanjian yang sangat merugikan Indonesia itu adalah perjanjian mengenai Papua Barat. Nah, jadi jadi waktu KMB itu diadain, Indonesia itu diakuin kan? Seluruh Indonesia diakuin, kecuali Papua Barat. Gara-gara Belanda dulu nganggepnya kalau misalnya Papua Barat itu punya budaya yang sangat-sangat berbeda dari sisa Indonesia. Nah gitu, jadi Belanda nganggep bahwa Papua Barat ini ya udah bukan Indonesia. Terus Papua Barat digamenain. Papua Barat ya dikuasain sama Belanda dulu, tapi sementara waktu doang. Gara-gara di KMB bilang status Irian Barat akan dibahas setahun setelah KMB. Oke, adil gitu. Siapa tahu nanti setahun setelah KMB, Papua Barat akhirnya didaulatin juga, diakuin kedaulatannya buat masuk ke Indonesia. Tapi pada akhirnya ya nggak dibahas-bahas juga. Maksudnya bahasannya tuh ya udah nggak berujung kemana-mana. Oleh karena itu, ya udah KMB dibatalin aja. Gara-gara terutama dua hal ini sangat-sangat merugikan Indonesia. Oke, lanjut ke kabinet terakhir kita, yaitu Kabinet Juanda. Jadi Kabinet Juanda ini berlangsung dari 1957 sampai 1959. Hal yang paling penting yang dihasilkan dari Kabinet Juanda ini adalah Deklarasi Juanda. Dan Deklarasi Juanda ini adalah kayak Indonesia akhirnya nge-declare bahwa kita itu, negara Indonesia itu merupakan kepulauan berdaulat yang punya
teritori dalam lautnya tuh ya udah semuanya milik Indonesia, nggak pinggirannya doang. Oke, nggak ngerti. Oke, nih contoh. Jadi Indonesia ini zaman dulu kayak gini. Lihat gambar ini. Indonesia dulu zaman dulu kayak gini. Kalian lihat kalau misalnya di setiap pulau di Indonesia tuh ujung-ujungnya tuh kayak ada outline kecil kan, yang warna biru lebih gelap. Nah, itu zaman dulu waktu kita masih jadi Hindia Belanda, laut kita cuma segitu doang. Laut di antara laut di antara Pulau Jawa sama Pulau Kalimantan ini yang kayak biru samudra biasa, biru muda. Itu bukan laut kita. Nah, jadi laut di antara Laut Jawa sama Laut Kalimantan ini tuh yang warnanya, pokoknya yang lagi ketunjuk nih, yang warnanya lagi biru muda, itu bisa dilewatin sama kapal asing begitu aja, tanpa izin pemerintah Indonesia. Kenapa? Gara-gara itu nggak dianggap sebagai, karena daerah itu nggak dianggap sebagai lautan Indonesia. Nah, oleh karena itu, dibuatlah deklarasi Juanda. Yang dimana nih, nah sekarang hasilnya bakal jadi kayak gini. Nah, tadi kan masih biru muda kan, tapi sekarang udah biru tua. Nah, biru tua ini maksudnya adalah lahirnya laut di antara Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, pokoknya laut yang ada di dalam Indonesia itu termasuk sebagai daerah Indonesia. Gara-gara deklarasi Juanda ini mengutarakan bahwa negara kita adalah negara kepulauan, berdaulat, negara kepulauan, bukan negara darat. Kalau negara barat ya wajar punya daerah wilayah kecil, airnya kecil, wilayah lautnya kecil. Tapi kita wilayah, kita ini negara arkipelago, negara kepulauan. Oleh karena itu, laut di antara pulau-pulau kita, itu adalah laut kita. Nah, kayak gitu intinya. Sekarang saatnya bahas kejatuhan dari Kabinet Juanda. Ini ada hubungannya, ini tulisannya Dekret Presiden 1959. Nah, jadi Dekret Presiden itu apa? Jadi Dekret Presiden itu anggap aja kayak pernyataan presiden lah gitu, pernyataan presiden. Nah, jadi isi ini pernyataan presidennya diungkapin sama Presiden Soekarno, presiden pertama kita. Dan dia bilang bahwa konstituante mending bubar aja. Bubarin konstituante. Kenapa? Gara-gara kan tadi konstituante tugasnya buat apa? Tugas konstituante itu adalah untuk ngebuat undang-undang baru, buat ngegantiin undang-undang dasar sementara. Ya udah bubarin aja, gara-gara konstituante jalannya gak jelas, gak berhasil ngebuat undang-undang baru gitu. Nah, selanjutnya itu ada tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950. Jadi, pada demokrasi liberal itu, kita itu nggak pakai Undang-Undang Dasar 1945. Kan kita sekarang pakai UUD 1945, tapi pada masa demokrasi liberal itu, mereka makainya UUDS 1950. Kenapa? Gara-gara orang-orang pada masa itu nganggapnya UUD 1945 itu dibuat buru-buru, makanya harus diperbarui lagi. Oleh karena itu, dibuatlah konstituante buat bikin Undang-Undang Dasar baru, gitu. Tapi nggak jadi, ujung-ujungnya balik lagi ke UUD 1945 sampai sekarang. Terus selanjutnya pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Nah, jadi kita langsung bahas aja dampak dari Dekret Presiden ini. Jadi dampaknya itu adalah berakhirnya demokrasi liberal. Jadi anggap aja ini kayak, kan tadi kan presiden nggak punya kekuatan kan sama sekali. Nah, tapi gara-gara demokrasi liberal ini, pemerintahan yang nggak becus sama sekali, presiden tuh jadi dapat banyak dukungan. Presiden Soekarno jadi dapat banyak dukungan, dan saking banyak dukungannya itu, presidennya itu akhirnya berkuasa lagi, sampai bisa berkuasa lagi. Dan dia itu akhirnya ngakhirin tipe demokrasi liberal ini, tipe pemerintahan demokrasi parlementer. Nah, jadi ini merupakan awal mula dari demokrasi terpimpin, yang dimana presiden ini akhirnya punya banyak kekuasaan banget gitu. Kan kalau misalnya tadi awalnya presiden tuh nggak punya kekuasaan sama sekali, Presiden Soekarno nggak bisa ngapa-ngapain, tapi akhirnya sekarang ujung-ujungnya setelah dekret presiden ini, presiden punya banyak kuasa. Dan masa di mana Presiden Soekarno punya banyak kuasa ini disebut sebagai masa demokrasi terpimpin. Jadi kalau misalnya liberal tadi ya pemilihannya sama DPR banyak-banyak, pemilu segala macam. Kalau terpimpin, demokrasinya dipimpin sama Soekarno. Intinya gitu. Nanti aku bakal bahas mengenai demokrasi terpimpin buat lebih jauh lagi. Tapi kalau kalian mau doang, kalau kalian mau silakan komen di bawah. Oke, sekian dari aku. Minggu depan aku bakal bahas kerajaan Hindu-Buddha kayaknya. Atau terserah kalian komen yang banyak kalau mau request materi atau apapun. Rambutku jelek banget. Oke, bye-bye.